Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Minto? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu In? Alhamdulillah baik Pak Minto. Ada apa? Ada perlu yang bisa saya bantu? Mohon izin Pak Minto, saya mau minta waktu Bapak untuk kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Monggo, silakan. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya pernah timbul kasus-kasus atau permasalahan di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi, tolong Bapak ceritakan mengenai satu kasus yang pernah Bapak hadapi. Gini Bu, ini permasalahan yang timbul itu pernah terjadi, yaitu ada waktu pembagian SHU di koperasi, itu kan ada alokasi dananya untuk pengembangan sumber daya manusia, tentunya untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru. Sudah kita adakan, kita laksanakan workshop. Tetapi pada waktu workshop itu masih ada dana yang lebih. Nah, dari situ timbul masalah. Yang pertama, ada di beberapa Bapak Ibu guru yang menghendaki sisa dananya itu kita bagi, disuruh membagi. Di sisi lain, tetap meminta untuk melanjutkan dibuatkan kegiatan pengembangan sumber daya manusianya, yaitu kegiatan seperti workshop kembali. Nah, itu dari situ eh, ada langkah-langkah yang harus kita cermati supaya karena apa? Dari dana itu harusnya dipakai untuk peningkatan sumber daya. Nah, kita diskusikan kembali. Di satu sisi ada yang menginginkan seperti itu dibuat untuk rekreasi atau untuk makan-makan. Kemudian satu sisi uh, tetap digunakan untuk dana pengembangan sumber daya Bapak Ibu guru. Itu saya sebagai kepala sekolah juga agak bingung. Kalau dipermakan-makan atau rekreasi ya enak saja untuk saya dan saya, tapi tanggung jawab secara moral berarti saya menyalahi aturan. Tuh. Begitu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Misalnya pada kasus yang Bapak ceritakan tadi, menurut Bapak masuk kategori yang bujukan moral atau dilema etika? Termasuk ya bujukan moral. Masalahnya apa? Itu kan ada sisa uang. Uang kan enak. Nah, sementara uang itu penggunaannya kan harus kita porsikan kepada peningkatan sumber daya manusia atau workshop lah minimal. Nah, itu di sisi lain ada sekelompok teman-teman, beberapa teman-teman yang menginginkan sisanya itu dibuat ngelencer aja, dibuat rekreasi aja, atau dibuat makan-makan gitu. Nah, buat saya sebagai pimpinan, kalau ini mengikuti ini berarti saya terbujuk oleh rayuannya teman-teman. Ya enak ya untuk kita semua, tetap untuk kita semua, tapi kan peruntukannya tidak sesuai dengan jenisnya. Begitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama jelas kita diskusikan kembali ya dengan kita memberi argumen kepada teman-teman yang membuat keputusan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tadi yang uh, sisa dana yang harusnya digunakan untuk workshop tapi digunakan yang lain. Kemudian kita bukakan bahwasanya juknis untuk penggunaan dana harus kita sesuaikan. Karena apa? Kita juga harus tertib administrasi juga, tertib sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan penggunaan dana yang akan kita gunakan. Jadi kita jelaskan kepada teman-teman yang memiliki keinginan tadi seperti itu. Selanjutnya kita ambil keputusan yang sesuai dengan tupoksinya tadi.
Baik, kalau begitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Hmm. Itu kita buka kembali aturan-aturan penggunaan dana, baik dari bos, mungkin dari eh, pemberian yang lain, kita buka kembali, kita buatkan kembali, kita jelaskan kepada teman-teman bahwasanya ini kalau kita gunakan pada yang lain berarti kan kita menyalahi aturan seperti itu. Gitu, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tetap melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kita diskusikan, kita komunikasikan dengan enak dan tidak ada yang salah paham ataupun gerundel di kemudian hari. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kita juga koordinasi dengan apa namanya dinas juga kalau ada dilema atau dilema etika atau seperti tadi bujukan moral. Kalau kita sudah mentok tidak bisa menyelesaikan, kita kembalikan ke dinas, kita minta apa namanya itu saran atau bagaimana cara menyelesaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kita selesaikan di sekolah kita, ya kita selesaikan, kita beri apa namanya penjelasan yang jelas untuk teman-teman yang membuat atau ingin membelokkan dari tujuan yang semula tadi. Oh, berarti diselesaikan di sekolah Iya, dulu, diselesaikan baru dulu, kalau tidak baru bisa ke ke dinas. dinas, betul. Minta pertimbangan. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk jadwal, saya kira nggak perlu kita jadwalkan. Yang jelas semakin cepat permasalahan kita selesaikan, maka semakin baik. Tidak berlarut-larut sehingga nanti akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi tetap langsung kita selesaikan, lebih cepat lebih baik. Berarti bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Yang kita jalankan selama ini ya kita sesuaikan dengan aturan yang ada di sekolah dan kita juga harus tunduk patuh dengan aturan yang ada di dinas karena dinas adalah atasan kita untuk membuat suatu keputusan harus sepengetahuan dengan dinas. Oh, gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kita libatkan semua stakeholder terutama pada wakakaur. Nanti kita kita apa namanya kita diskusikan dulu, kita komunikasikan dulu dengan teman-teman itu, kemudian tidak menutup kemungkinan juga dengan komite dan paguyuban. Mungkin kalau hubungannya dengan yang lainnya. Ya, baik. Berarti dengan jalan musyawarah dulu, Pak ya. Betul. Dan Musyawarah, kolaborasi dengan kolaborasi, Wakakaur, kemudian wakakaur. komite sekolah. Ya, betul. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Bahwasanya kita mengambil suatu keputusan pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Terus terus terang aja semua keputusan itu tidak bisa memuaskan semua apa warga yang ada di sekolah. Jadi ya mungkin ada yang masih merasa gerundel, masih punya apa yang tidak bisa menerima di keputusan itu saya yakin. Jadi dia paling tidak untuk meminimalisir dari apa namanya ketidakpuasan itu dengan cara kita komunikasikan langsung. Jadi kita langsung mengkomunikasikan dengan teman-teman yang tadi membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keputusan sekolah. Oh, begitu. Jadi bisa saling berkolaborasi, Nah, saling mendukung begitu, Pak ya. betul, betul. Jadi jalan yang paling baik itu dengan komunikasi. Iya. Begitu.
Baik, terima kasih Pak Minto Oke, atas terima kasih waktunya. banyak. Ya, Mohon maaf, ya Mbak. sama-sama. Saya Iya, juga mohon maaf sudah ngambil iya, waktu Bapak. iya. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.